juga kalau kita kemudian melihat kondisi real di lapangan. Iya. Kalau saya kan, saya sebelum itu ya cek sound dulu, saya cek sound, ya berkata, kamu nih cara depan tuh enggak itu kan. Nah kemudian tentu saya kemudian balik tim saya itu emak maunya itu positif, ya sudah. Aku langsung saya puji yang 18 ini jangan bergerak loh ya. Oh iya sudah dengan itu semua kita sudah. Ya, saya sih dengar-dengar dari bawah juga sih. Saya kan tanya-tanya ya. Ya tanya. Nggak tahu, saya itu tertarik sekali ya. Ya saya itu tanya-tanya. Oh kalau ini Ustazah, Mbak gitu, karena teman di Gresik juga ya. Ini sih dari arus bawah pasti jadi pasti gitu. Oh iya dah gitu. Oh iya. Pokoknya yang penting perempuan saya gitu. Siapapun yang penting perempuan. Artinya kesempatan itu sangat terbuka di Unitomo dan kita dari Gresik itu ada Imaya, ada beberapa di Gresik. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada sesuatu yang masih ini mungkin bisa. Tidak apa-apa, nanti selebihnya bisa sampai WA atau kalau tidak melalui email suara. Gitu nggih. Iya, saya sudah terima kasih sudah diberi kesempatan ini dan beberapa hal sudah jenengan jawab dengan maksimal menurut saya. Kalau bisa ada yang kurang, nggih. Terima kasih karena nanti kalau sudah baca di data kan kadang-kadang ada yang Anda tahun berapa? Saya ini sudah terlambat. Saya itu angkatan 2016. Terus iya sudah 6 tahun. Karena saya sempat satu limbung saat ditinggal ibu. Gitu. Karena pas waktu itu saya beralasan sedang ngejar tugas kuliah sehingga ibu saya itu berat melepaskan saya ojo balik sih gitu. Itu saya masih bandang gitu. Bandang balik ke Surabaya. Terus akhirnya saya merasa kok apa sih yang saya cari gitu. Nah, itu butuh waktu penyesuaian. Makanya jenengan saya bilang hebat, masih punya ibu dan jangan disia-siakan. Karena nanti kalau sudah tidak ada itu semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Apa yang kita kejar juga. Iya, memang luar biasa. Tapi ibu rebutan, semua nangis ingin ke ibu. Sekali terpakus. Tapi kan juga karena sudah sepuh, jadi diotong-otong ke sana gitu. Jadi ini untungnya ada kakak saya di daerah Karangtap, jadi proses sibuk sekali karena ibu saya selalu ingin melihat anaknya. Nah kalau saya pas pergi otomatis kita kasih perawat dua ada pembantu. Nah kan kasihan juga sebenarnya jadi saya yang Surabaya itu kan dekat dari sini. Nah ini nanti malam waktunya jemput aja. Hebat ya Allah. Saya itu kadang iri mesti gitu. Ya Allah masih ini. Jadi saya itu kalau ingat apa sih gitu. Jadi hanya gara-gara ngejar tugas kuliah saya sampai tidak mengindahkan kalimat beliaunya itu yang terus akhirnya saya apa yang kamu cari Zah? Gitu. Tapi sekarang pas umroh kita bisa maksimal dengan itu. Iya, alhamdulillah. Jadi mulai mandi sampai pakai baju. Iya, pas waktu umroh saya juga itu saya pas waktu membawa ibu umroh itu saya juga sengaja tidak membawa kakak karena saya ingin totalitas. Iya. Karena biasanya kalau di rumah kan dibantu kakak, gitu. Iya. Kalau saya memang kalau umroh selalu ibu kan punya teman, jadi sama kakak saya perempuan gitu. Tapi saya bilang ini kan sehari-hari kan waktu itu masih di Madura sama kakak saya, jadi umroh itu biar saya mulai dari duduk semua nggak jauh dari sana. Tapi setelah ini alhamdulillah ibu udah 5 bulan ini sudah mau tinggal di sana. Alhamdulillah. Kalau dulu kan orang kan susah ibu ya. Saat tak bawa di Surabaya yang dipikiri rumah di Lamongan. Saat di Lamongan yang dipikiri saya. Dan begitu terus lah itu ya. Nggak apa-apa terlambat sedikit yang penting harus selesai gitu loh Bu. Ya bismillah ya. Terus pokoknya ujiannya luar biasa. Terus pokoknya saya Bapak di mana? Di dosen juga? Saya ini kan masih sendiri Bu. Gitu. Jadi ya atau malah lebih bisa optimal. Ya, justru itu.
karena nggak ada yang istilahnya, kalau ada ininya kan ada pengingat ya, ada yang tukang semprit ya. Kalau gini kan los-losan ya. Kalau masih ada ibu dulu masih ada tukang semprit. Sekarang kakak kan nggak berani nyemprit ya gitu. Jadi ya dibuat enak ya enak, dibuat nggak enak nggak gitu ya. Terus Bismillah, mudah-mudahan dari ceritanya panjenengan tadi menginspirasi saya untuk bisa cepat selesai. Saya dulu juga kuliah itu saya posisi dekan, dan saya masih menjadi tenaga ahli di MK. Jadi masa saya kalah sibuk dengan jenengan. Saya berangkat dari Surabaya itu kuliah S3-nya di mana? Di UB. Berangkat jam 3 malam, saya ke MK ke UB, jam pesawat jam 2 menuju Jakarta. Jadi selesai kuliah kan jam 11 kalau sudah Jumat itu. Nah, saya kalau sudah Jumat, Sabtu, Minggu itu di MK waktu itu. Jadi saya tuh jam 11 selesai langsung ke bandara. Itu nanti kadang-kadang harus balik, kalau selesai jam 5 saya langsung balik lagi dari pesawat terakhir ke Surabaya lagi. Begitu sore sekali, tapi alhamdulillah saya hanya 3,5 tahun. Tuh kan, nah, saya ini kan sudah bolot, tuh kan, hebat loh. Ya Allah, saya itu malu Bu, tapi tidak apa-apa lah daripada aku gitu. Ada adik kelas, gimana cara juga ke Bromo? Iya, caranya gimana ya Bu? Waktu penampilan saya kan alhamdulillah bagus ya, saya di rumah. Oh itu gimana? Kamu belajar jadi banyak, setelah itu saya diminta itu. Iya, belajarnya gimana dengan sejibun kegiatan seperti itu? Karena alam aja kayaknya. Kok kuat Bu fisiknya? Iya. Saya kalau di jalan tidur. Iya. Tidurnya jam berapa panjenengan? Saya kalau udah di rumah. Nggak ada murni tidur ya? Kalau sudah di rumah ini saya sudah tidak pegang atau tidur sudah ada di rumah. Tapi nanti jam 2:30 saya istiqomah itu. Jam 2:30 itu pasti bangun sampai pulang. Di sholat haji di rumah, sholat subuh di rumah, nanti berangkat masjid ke depan rumah. Pulang saya itu setelah sholat duha tiap hari begitu. Sambil setoran Quran. Pas tidak lagi setoran saya ngaji. Saya punya tasbih yang panjang gitu. Jadi kata orang-orang kalau sebelum jam 6 aja hubungi Bu Siti nggak akan diangkat, emang saya di masjid ya. Jadi saya rutin itu alhamdulillah. Dari tadi itu apik sekali habis sholat subuh tidur. Ini berarti Umar bin Khattab baru, Umar bin Khattab perempuan. Kalau siang di mana, kalau malam di mana gitu ya. Aduh luar biasa itu. Aduh aku izin jadinya. Ya enggak. Iyalah, saya nggak bisa seperti panjenengan. Wis aku mari ngene tak kayak panjenengan. Banting tulang. Orang-orang tuh gini. Kamu tuh belum minum obat. Saya enggak pernah obat. Tapi kalau capek saya tuh tidur itu. Terus saya kalau di kendaraan tidur. Jadi itu mungkin salah satu ya. Terus penyemangat ibu yang paling utama. Kan gitu itu karena faktor sayang, faktor riang kan ya. Karena itu kalau saya gini, sesuatu pekerjaan itu saya kerjakan dengan senang hati, tidak ada yang jadi beban, dan setiap masalah tidak pernah saya bawa ke dalam hati. Toh saya gini, ngapain dipikir teman-teman? Ayo kita, tidak ada sesuatu yang tidak ada. Tidak mudah loh. Tidak ada sesuatu yang tidak selesai. Tapi kalau memang tidak selesai malam ini, sudah pikir besok saya malam ini tidur, dan itu tidak pernah saya bawa ke dalam bisa hati, ya ke itu ya men-skip gitu bisa yang sulit orang punya itu makanya tidak mudah bisa seperti aku. Kalau istri tahu saya makan, saya mangkel, kalau saya enggak. Jadi saya kayak dulu ya tidur, ada problem apapun di kampus tidur saya itu. Dan besok aja toh aku enggak tidur malam ini, aku fisikku yang sakit. Nah saya juga mengingatkan orang-orang jangan suka marah selalu menjadi pimpinan. Kita jadi pimpinan pasti ada orang yang dosen yang begini. Jangan kemarahan menjadi keputusan. Itu kunci. Kemarahan kita terhadap seorang jangan menjadi sebuah keputusan. Keputusan kita harus sebagai manajer secara umum, kita harus tidak boleh kemudian melanggar menggunakan itu untuk menuntut seseorang menjadi orang tidak bersesuatu. Nah itu yang penting. Nah hati jangan dibawa. Saya bilang gitu kan, kadang-kadang aku kalau ada rapat ini orang itu nggak bisa. Sebagai pimpinan harus bisa, harus dibuang rasa ego itu, rasa mantel, rasa itu harus nggak ada dalam kita selaku pimpinan. Jadi saya ingatkan orang harus ada. Ibu bisa seperti itu pasti ada contoh.
Itu bapak saya. Terus terang. Bapak saya tuh kalau ada sesuatu jangan dipikir sampai itu. Jadi itu saya terus terang dari bapak. Jadi kalau tidur, waktu tidur bapak itu selebihnya kamu banyak berdoa, wis itu ya. Banyak istighfar gitu. Jadi bapak saya tuh ya alhamdulillah saya sepuh-sepuh orang tua karena memang tidak pernah membawa. Ibu saya ini orangnya tidak pernah bergaul, tidak pernah membicarakan orang. Oh si A begini, enggak pernah sekalipun ibu saya tidak. Tapi hidupnya membantu orang-orangnya. Semua walaupun dia kondisi ekonomi mepet gitu, tapi ibu saya tuh berusaha masak apa adanya dan orang silakan. Ya kayak orang lama kan gitu ya, ya. model begitu. Tapi dia tidak tipe orang yang oh si A begini sih, tidak suka ngerti. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi lebih banyak bekerja di dapur, masaknya bukan untuk begitu. Ibadah itu aja. Luar biasa ya. Terima kasih. Sabar. Bismillah nggih. Tolong didoakan saya biar Iya. cepat. Nanti anu yang nanti kalau enggak saya